Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa The Academy Genius Swordsman part yang ke-6. Sekedar informasi tambahan bahwa pada part kali ini, manhwa ini sudah mentok pada chapter ke-27. Jadi kita gaskan saja ya mas bro. Scene awal pada part kali ini memperlihatkan sang MC yang sedang tersulut emosi. Dia kini akan berduel dengan seniornya yang berada di kelas instruktur Nabi Rose. Sang MC pun langsung melancarkan serangan tusukan, namun nampaknya tusukan itu masih dapat ditahan oleh sang senior. Tapi meskipun begitu, tubuh dari Cardan masih saja terdorong ke belakang, dan tombak yang telah digunakan oleh Cardan terpotong menjadi dua. Cardan pun emosi dan membalas serangan yang telah dilancarkan oleh Ronan. Namun Ronan dengan santai menebaskan pedang kayunya, dan seketika tombak yang digunakan oleh Cardan pun terpotong-potong menjadi bagian kecil. Dan tidak hanya sampai di situ, Ronan pun melanjutkan serangan pedangnya yang bertubi-tubi yang menuju ke arah badan dari Cardan. Kini kondisi Cardan pun sedang babak belur dan mulai kehilangan kesadaran akibat dipukuli oleh Ronan. Dia pun tumbang dan Ronan mengatakan, "Bersyukurlah ini adalah akademi. Jika kita bertemu di luar, kau sudah akan mati sekarang." Murid-murid lain yang melihat kejadian itu hanya bisa ketakutan melihatnya. Dia hanya dapat berkata, "Apa Cardan dikalahkan dengan mudah?" Ronan pun ingin melanjutkan pertarungan tersebut kepada seseorang yang berada di sana. Dia berkata, "Majulah kalian." Namun sebelum itu terjadi, Komandan Adesan langsung menghalangi Ronan bahwa ini sudah cukup, hentikan itu. Namun Ronan tidak menghiraukan perkataan dari Komandan Adesan tersebut. Namun seketika aura yang kuat muncul dan berkata, "Hentikan Ronan." Ya, dia adalah instruktur Nabi Rose. Dengan aura tekanan yang kuat berbentuk seperti ular, Ronan mengatakan dalam hatinya, "Jangan-jangan ini adalah aura instruktur Nabi Rose sesuai dengan julukannya, Sang Unprecedented Sword Saint." Instruktur Nabi Rose pun mengatakan, "Sebagai orang yang bertanggung jawab di kelas ini, aku tidak mengizinkan penyimpangan lebih jauh dari ini." Namun Ronan menjawab, "Saya pikir tidak mungkin Anda tidak tahu soal bagaimana asisten pengajar Anda diperlakukan. Apa Anda hanya melihat saja dari garis samping meski Anda sudah tahu?" Instruktur Nabi Rose pun menjawab, "Ini adalah masalah antara asistenku dan diriku. Ini bukanlah urusanmu. Jadi ini peringatan terakhir untukmu Ronan, hentikan." Ronan pun yang berkeringat diakibatkan oleh tekanan aura dari sang instruktur. Dia berkata, "Meski Anda adalah sang Unprecedented Sword Saint atau apapun itu, jawaban saya tetaplah sama. Enyalah kau." Sang instruktur pun mengatakan, "Kalau begitu tidak ada cara lain." Sang instruktur pun langsung menyerang Ronan dengan aura yang sangat kuat bernama Laminating Snake. Tiba-tiba kita diperlihatkan tentang kilas balik dengan apa yang terjadi antara Ronan dan Komandan Adesan. Seketika Ronan pun terbangun di tempat tidur dan kini sudah dirawat oleh Komandan Adesan. Ternyata kejadian tersebut hanyalah sebuah mimpi dari Ronan. Ronan yang berpura-pura bodoh mengatakan, "Bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, apakah ini di klinik?" Adesan pun menjawab, "Ya, instruktur memintaku membawamu ke sini." Dan juga Adesan menyampaikan pesan dari instruktur Nabi Rose. Dia mengatakan bahwa aku akan mengoreksi sikapmu yang kutunjukkan selama kelas tambahan hari ini. Ronan yang berkeringat dingin hanya bisa berkata dalam hati, "Sial." Ronan pun melanjutkan. Dia mengatakan kepada Adesan, "Kau menerima semua sikap yang diperlakukan kepadamu, tetapi kau tidak marah sama sekali." Adesan hanya menjawab, "Kalau yang kau maksud itu, aku harap kamu tidak salah paham. Alasan kenapa instruktur bersikap seperti itu karena aku yang memintanya. Itu karena aku menikmati hak istimewa yang tak layak kudapatkan. Awalnya aku harus mencapai level sword expert untuk bisa menghadiri kelas itu. Tapi meski sudah izin untuk tidak masuk selama 1 tahun, aku cuma bisa mengendalikan mana sedikit saja." Ronan pun berkata dalam hati, "Apa? Itu mustahil.
Jenderal yang dulu bisa menggunakan aura yang sehebat itu ternyata ada saat di mana situasinya seperti ini. Lanjut Adesan pun menjelaskan, jadi secara terpisah aku meminta tolong pada instruktur untuk menutup mata atas perlakuan apapun yang diberikan murid lain kepadaku, karena aku tidak ingin membebaninya. Di saat dia sudah menerimaku sebagai asisten pengajar, saat aku menikmati hak istimewa semacam itu, tentu saja aku harus membayar harga dengan menahan segala perlakuan buruk yang diberikan kepadaku. Dan Komandan Adesan pun mengucapkan terima kasih kepada Ronan atas apa yang dia lakukan hari ini. Ronan pun berkata kepada Adesan, apa mungkin alasan kau sampai berbuat sejauh ini adalah karena kau ingin menjadi seorang jenderal? Adesan pun terkejut mendengarkan hal itu. Dia hanya bisa menutup mulut sembari berkata, kenapa kamu tahu? Apakah sejelas itu? Ya, memang kemampuanku masih sangat kurang, jadi aku belum bisa bilang dengan percaya diri. Tapi cita-citaku adalah menjadi seorang jenderal di kekaisaran ini. Sembari berdiri dan ingin pergi dari tempat itu, Adesan pun mengatakan kepada Ronan, sebelum kembali istirahatlah dulu yang cukup. Ronan pun menjawab, ya aku paham, terima kasih sudah mengawasiku. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Beberapa hari pun berlalu setelah kejadian itu. Kini nampak Ronan bersama Asel dan juga Maria sudah berada kembali di Blacksmith Kapadosia. Ronan kemari setelah menerima surat dari Dorone. Namun setelah masuk, tidak ada satupun orang di dalam bengkel itu. Ronan pun marah-marah dan mengamuk sambil menendang helm besi yang ada di sana. Mereka bertiga pun masuk ke dalam elevator dan menuju ke bawah tanah. Tapi setelah sampai di bawah, ternyata apa yang terjadi di sana? Kota di sana pun sudah terbakar. Ini adalah kejadian yang mengejutkan bagi Ronan. Dia hanya berkata, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Namun Asel menunjuk sesuatu. Itu adalah Rock Giant. Rock Giant itu mengejar dwarf pandai besi yang ada di sana. Ronan pun berkata, Rock Giant, kenapa monster semacam itu ada di sini? Asel pun menjawab, sepertinya mereka hampir mengejar orang-orang itu. Kita harus apa? Kalau membantu pasti sulit. Ronan pun menjawab, menurutmu harus apa lagi? Seketika Ronan menggendong Asel dan bersiap untuk menuju ke medan pertempuran sembari berkata, Maria, kau kembali dan pergilah mencari bala bantuan atau siapapun yang bisa membantu. Ronan pun langsung melesat ke tempat Rock Giant itu berada sembari dibantu oleh Asel dengan menggunakan sihir telekinesisnya. Diperlihatkan Rock Giant itu sudah menggapai para dwarf di sana. Dia bermaksud menghancurkan para dwarf di sana, tapi seketika cahaya merah langsung melesat dan memotong tangannya. Ya, itu adalah Ronan yang datang dengan begitu epiknya menyelamatkan para dwarf yang ada di sana. Sembari menoleh ke arah Rock Giant itu, Ronan berkata, kalian datang di hari yang salah. Dasar batu-batu bodoh. Tidak tinggal diam, Rock Giant pun itu melancarkan tinjunya kepada Ronan. Namun dengan sangat cepat Ronan menghindari serangan itu dan melesat menebas kepala dari Rock Giant itu sehingga batu-batu itu tercerai-berai. Setelah mengalahkan salah satu Rock Giant yang ada di sana, kini Ronan meminta informasi lebih detail kepada dwarf yang tadi dikejar oleh Rock Giant itu. Setelah mengetahui beberapa informasi bahwa tujuan yang sebenarnya dari Rock Giant itu adalah mengambil dan membawa para dwarf yang ada di sana. Dan Ronan pun juga mengetahui bahwa Didi pergi mengejar para Rock Giant itu dan mencoba menyelamatkan para dwarf itu. Kini Ronan pun bersiap untuk mengejar Didi dan mencoba menyelamatkan para dwarf yang telah ditangkap. Kini diperlihatkan sosok Dorone yang sedang memeluk pedang, sebuah mahakarya yang dia ciptakan untuk diberikan kepada Ronan. Dan juga di sana ada Didi yang mencoba melindunginya. Tetapi kini Didi sudah terluka di bagian dadanya. Tapi meskipun dalam keadaan terluka, Didi masih sanggup bertahan dan bertarung melawan Rock Giant itu. Tapi seketika saat mereka sudah mulai terpojok, cahaya merah yang melintas pun datang dan menebas semua Rock Giant yang ada di sana. Dan dari balik cahaya merah itu terdengar suara, kerja bagus Didi. Ya, siapa lagi yang berkata seperti itu selain sang MC kita? Dia adalah Ronan yang muncul dengan epik. Dia mengatakan kepada Didi, serahkan sisanya kepadaku dan istirahatlah saja. Ronan ternyata berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan dua orang tersebut. Mereka pun mengobrol dengan Ronan yang sudah ada di sana.
Tapi Ronan mempersingkat obrolan itu dan berkata, "Mari berhenti mengobrolnya sekarang dan berikan saja benda itu padaku, dasar Pak Tua Doron, karena aku tidak bisa menggunakan pedang ini lagi. Benda yang kau sebut magnum opus itu, bukankah itu pedangku?" Dorone seketika pun memberikan pedang itu kepada Ronan sembari berkata, "Ambillah ini, tetapi sarungnya belum selesai, jadi kau bisa langsung menggunakannya saja." Ronan pun yang mendapatkan pedang baru dari Doron hanya dapat mengucapkan terima kasih. Dan kemudian dia berkata, "Lalu haruskah kita memeriksa seberapa bagus pedang ini?" Ronan pun langsung melesatkan sebuah tebasan yang dahsyat dan menghancurkan banyak dari rok giant yang ada di sana. Seketika mata dari Dorone pun berbinar-binar melihat sesuatu yang menakjubkan itu terjadi di depan matanya. Ronan sendiri tidak menduga hal itu akan terjadi dan dia mengatakan, "Apa-apaan ini?" Doron pun berkata, "Bagaimana menurutmu Ronan, apa kau suka dengan pedang itu?" Lanjut Dorone pun menjelaskan kepada Ronan bahwa pedang itu sangat ringan, sampai-sampai kau tidak bisa merasakan berat dari pedangnya, tetapi kekokohannya melebihi Mithril. Jadi pedang ini bisa menahan segala jenis ilmu berpedang. Ditambah lagi aku tidak menambahkan enhancement apapun pada pedangnya, tetapi selagi dia menyerap darah, pedang ini memiliki sifat self regeneration. Jadi pedang itu dapat memperbaiki dirinya sendiri dengan cara menyerap darah dari musuh-musuhnya, sehingga pedang ini tidak mungkin lagi rusak. Ronan yang kagum akan hal itu hanya dapat berkata, "Kau lebih hebat dari dugaanku, Pak Tua." Dorone pun menjawab, "Syukurlah jika kau menyukainya." Didi pun mengatakan, "Ayo kita segera pergi dari sini, kita sudah ada di garis terdepan, jadi harusnya tidak ada orang lagi yang tersisa." Ronan mengatakan, "Ah, begitukah? Pas sekali, sebaiknya kau membawa Pak Tua dan pergilah duluan. Ada yang harus aku pastikan dulu." Didi menjawab, "Memastikan sesuatu?" Namun Ronan menimpali, "Ya, itu tidak banyak, tetapi aku rasa ada tikus bajingan yang bersembunyi di sini." Jadi Ronan berencana untuk mengatasi akar dari masalah tersebut. Setelah menyelamatkan para dwarf yang ada di sana, mereka pun berpisah dengan Ronan. Ronan kini lanjut menelusuri lebih dalam gua tersebut. Kini Ronan semakin yakin karena setelah menemukan jejak kaki manusia yang ada di sana, ditambah lagi dia menemukan ada batu pendeteksi mana untuk penjagaan yang ada di sana. Mereka sungguh merencanakan ini jauh ke depannya. Ketika Ronan sudah cukup jauh di dalam gua itu, dia mendengarkan ada sebuah suara. Kemudian dia menelusuri asal suara itu, kemudian dia bersembunyi di balik dinding. Kemudian dia melihat sesuatu yang mengagetkan. Dia melihat ada bongkahan batu yang sangat besar dan ada dua orang yang berjubah putih. Nampaknya kedua orang itu adalah si pelaku dari insiden ini. Ronan yang masih duduk terdiam di balik batu dan mendengarkan perbincangan orang tersebut. Tapi nampaknya kedua orang tersebut sadar bahwa ada penyusup di sana. Si pria berjubah putih itu langsung melesatkan serangan kepada Ronan berupa sihir api yang besar, dan serangan itu menimbulkan efek ledakan yang cukup dahsyat. Namun nampaknya Ronan masih bisa selamat dari serangan itu. Kemudian si pria rambut putih itu berkata, "Nampaknya kau tamu yang tidak terduga. Siapa kau, anak kecil? Tetapi abaikan saja menilai dari caramu menghindarinya. Kau kelihatannya seperti orang yang cukup gesit. Pertama-tama haruskah kita ikat dulu kedua kakimu?" Si rambut putih itu pun kembali melancarkan sebuah serangan berupa tombak api yang menuju ke arah Ronan. Ronan pun yang melihat serangan itu hanya dapat berkata dalam hati, "Materialisasi sihir seukuran ini dalam waktu singkat, mereka bukan orang biasa." Setelah serangan itu dilancarkan, Ronan pun berkata kepada mereka, "Siapa kalian? Tidak peduli seberapa bergairahnya hubungan kalian itu, datang ke tempat ini bukanlah tindakan yang benar." Namun si pria berambut putih itu hanya tertawa sembari berkata, "Benar, kau harusnya bersikap seperti ini agar tidak terasa sia-sia saja untuk membunuhmu." Namun temannya yang berambut pirang di sampingnya berkata, "Kita hanya membuang-buang waktu, Edwon." Dan si rambut putih pun menjawab perkataan dari temannya itu, "Mari kita nikmati hiburannya dulu, Cirilla." Jadi dari perkataan mereka kita tahu bahwa nama dari pria berambut putih itu adalah Edwon, dan kemudian wanita yang berambut pirang itu adalah Cirilla. Namun sembari tertawa, Edwon pun mengatakan, "Bukankah tidak banyak waktu yang tersisa?
hari di mana kekaisaran ini terkubur dalam cahaya bintang. Seketika Ronan pun terkejut mendengarkan hal itu. Dia langsung mengingat apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Ternyata ini berhubungan dengan kemunculan dari raksasa Ahayute yang disebut-sebut sebagai kemunculan dalam cahaya bintang. Dan Ronan pun berkata, "Apa katamu barusan? Apa kau mengatakan hal itu dan tahu apa artinya?" Dengan wajah yang sangat emosi, Ronan pun mengatakan, "Dasar tikus bajingan, kalian berdua harus ikut bersamaku karena tampaknya aku punya banyak pertanyaan untuk kalian jawab." Edwon pun hanya mengatakan, "Apa anak kecil ini sudah gila? Kau akan menangkap kami?" "Hei nak, apa kau rasa itu mungkin?" Ronan pun langsung menjawab, "Ya," sembari menerjang Edwon dan menebas salah satu lengannya. Kini salah satu lengan dari Edwon sudah terpotong dan nampaknya tubuhnya pun sudah terbagi menjadi dua. Kirilla yang terkejut dengan hal itu hanya bisa berkata dalam hati, "Apa?" Edwon tidak bisa bereaksi sama sekali. Tetapi tiba-tiba saja Ronan pun langsung menggapai leher dari si wanita itu. Sembari dia berkata, "Nona, mulai dari titik ini, ide yang bagus untuk menjawab pertanyaanku, kecuali kau ingin bernasib sama dengan temanmu." Namun tidak mau menyerah begitu saja, Kirilla mencoba melakukan perlawanan dan menggunakan sihir manasil. Namun Ron mengatakan, baiklah, jadi kau tidak mau cara yang mudah ya?" Ronan pun langsung melancarkan serangan dan menebas-nebas manasil dari Kirilla itu sehingga hancur lebur. Dan kini Ronan sudah berada di atas Kirilla sembari menusuk pundaknya. Kirilla yang tidak dapat merespon pergerakan dari Ronan kini hanya dapat memuntahkan darah dari mulutnya. Ronan pun mengatakan, "Lihat dirimu. Kau setengah elf kan? Setengah elf berkeliaran dengan seseorang bajingan. Siapa sebenarnya kalian?" Namun yang tak disangka-sangka, sebuah serangan dari belakang yang dikeluarkan oleh Edwon yang tadi sudah tertebas, ternyata dia belum mati. Serangan itu begitu dahsyat, bernama Explosion. Ronan pun langsung menangkis serangan itu dan berkata, "Ini aneh, bukankah aku sudah memotongmu tadi? Apa yang terjadi?" Kini diperlihatkan tubuh dari Edwon yang sudah beregenerasi. Tubuhnya kini tampak seperti kumpulan akar kayu yang sedang beregenerasi. Dengan ekspresi yang sangat marah, Edwon berkata, "Menjauhlah dari wanita itu. Dasar bajingan busuk." Ronan pun mengatakan, "Kau belum paham situasinya ya?" Sembari dia menancapkan lagi pedangnya ke paha si wanita tersebut, Ronan pun melanjutkan bahwa, "Kalian sudah tamat. Cepat putuskan, apa kalian akan ikut denganku atau aku akan memotong bagian lain dari elf ini. Apakah tubuhnya bisa tumbuh sama sepertimu?" Edwon pun hanya bisa berkata melihat keadaan itu, "Baiklah, aku akan mengikutimu." Ronan pun berkata, "Pilihan yang bagus. Aku juga sudah cukup melihat darah. Repot juga kalau kau mati." Tetapi setelah menarik pedangnya, Ronan pun melihat wanita itu dan berkata dalam hati, kenapa wanita ini tersenyum? Sebuah telapak tangan yang besar datang dari belakang Ronan dan menghantamnya. Ronan masih sempat menangkis serangan itu, tetapi serangan itu membuat tubuh Ronan terlempar dan terhempas jauh sehingga menabrak dinding di sana. Ternyata basa-basi tadi yang dikatakan oleh Edwon adalah cara untuk memberikan waktu kepada Kirilla untuk menghidupkan raksasa tadi. Lanjut, Kirilla pun berkata, "Aku hanya bisa menghidupkan tangannya, tapi orang itu sudah pasti terluka parah." Edwon pun menjawab, "Kau harus pergi ke gereja dulu melaporkan situasinya. Aku mau melihat bajingan itu sampai akhir." Tapi sebelum Kirilla bisa pergi dari sana, Ronan pun langsung bangkit dan melesatkan serangan yang bertubi-tubi sehingga membuat tubuh Edwon tercincang dan terpotong seperti orang yang dimutilasi. Ronan pun berkata, "Aku sudah bilang sebelumnya, aku punya banyak pertanyaan." Namun kini Kirilla kembali mencoba melakukan sesuatu. Dia membuka sebuah gulungan yang memunculkan sirkuit sihir di sana. Tetapi Ronan berkata, "Aku tidak akan pernah menyerah dan tidak akan membiarkan kalian kabur." Tetapi tiba-tiba saja tubuh dari Ronan tidak mau merespon. Nampaknya Ronan sudah mengalami luka yang cukup berat, dan Ronan pun kini berlutut sembari menancapkan pedangnya ke tanah agar dirinya tidak ambruk jatuh. Namun Kirilla memanfaatkan kesempatan itu dan membuka gerbang teleportasi.
Sebelum pergi, Kirila mengatakan, akan kucari tahu segalanya tentangmu dan mengambilnya darimu, temanmu, keluargamu, dan semua yang kau cintai sepanjang hidupmu. Ronan pun yang tertegun dan sudah tidak berdaya mengatakan dalam hati, tidak. Akhirnya aku menemukan sebuah petunjuk. Aku tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Semuanya akan jadi seperti saat itu lagi. Berhenti, berhenti. Dan seketika ruangan itu dipenuhi aura hijau pekat yang membuat diri Kirila jadi tertegun, terdiam. Dan tiba-tiba terdengar suara, aku juga punya banyak pertanyaan. Pertama, biar ku pastikan dulu, apa itu kau? Orang yang sudah berani bermain-main dengan muridku. Ya, dan sesosok yang berbicara tadi adalah instruktur Nabi Ros yang muncul dengan aura yang begitu menakutkan sehingga membuat tubuh orang di sana menjadi tertegun dan terdiam. Dan itu adalah panel terakhir dari chapter kali ini. Bagaimana Mas Bro? Ceritanya makin seru saja kan? Tetapi manhwa ini sudah mentok pada chapter 27. Jadi kita akan membahas lebih jauh tentang manhwa ini jika sudah terbit beberapa chapter ke depan nantinya. Jadi tetap pantau channel ini ya Mas Bro untuk mendapatkan cerita-cerita selanjutnya dan juga cerita menarik lainnya. Salam KO Nime.